John Cena nggak perlu gulat buat kalahkan Cody Rhodes. Set panggung WrestleMania di-reveal. Carmelo Hayes memenangkan Andre the Giant Memorial Battle Royale. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena nggak perlu gulat buat kalahkan Cody Rhodes. John Cena dan Cody Rhodes akhirnya punya kesempatan terakhir buat ngomong dari hati ke hati sebelum mereka saling hajar di WrestleMania 41. Begitu mulai, Cena langsung nyolot ke Cody suruh diem aja. Cena ngatain kalau Cody itu bukan kapten, bukan quarterback, cuma bocah yang hidup di dunianya orang dewasa. Dan katanya, Cody nggak punya nyali kayak juara sejati yang terakhir. Giliran Cody ngomong, awalnya penonton malah ngebu dia keras banget. Tapi Cody langsung balikin momentum. Dia bilang kalau John Cena itu overrated. Dan penonton langsung balik dukung Cody lagi. Cody juga nyeletuk, bilang ini udah tahun 2025 dan Cena masih belum bisa gulat juga. Cena nggak tinggal diam, dia balas bilang kalau dia nggak perlu bisa gulat buat nyalahin Cody di WrestleMania. Dan pas Cena mau nge-attitude adjustment Cody Rhodes berhasil balikin jadi Crossroads. Menurut kalian, apakah besok ada yang bakal bantu John Cena lawan Cody Rhodes? Komen di bawah. Set panggung WrestleMania di-reveal. WWE barusan resmi ngerilis tampilan set panggung WrestleMania 41 dan di-reveal langsung sama Pat McAfee di acaranya. Tema setnya kali ini keren abis, benar-benar nuansa Las Vegas banget. Mereka bikin panggung kayak resort kasino raksasa, lengkap sama lampu-lampu neon dan LED rem yang nyambung ke stage utama. Gokil sih, ini salah satu set mania paling megah dalam beberapa tahun terakhir. Dan kabar baiknya, kita nggak perlu nunggu lama buat lihat panggung ini dipakai. Pre-show-nya langsung dimulai besok dini hari jam 3 pagi dengan 13 pertandingan yang udah dikonfirmasi. Plus kemungkinan Randy Orton dapat lawan dadakan. Udah pasti kita bakal lihat entrance keren-keren dari para superstar WWE. WWE emang tiap tahun selalu bikin reveal set WrestleMania jadi momen spesial, dan tahun ini juga nggak bakal kalah keren. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan set panggung WrestleMania 41? Komen di bawah. Inilah pertandingan pembuka untuk WrestleMania. Kita udah dikasih info resmi soal pertandingan pembuka buat 2 hari WrestleMania 41 yang bakal digelar di Allegiant Stadium, Las Vegas tanggal 20 dan 21 April 2025. Pertandingan pembuka untuk WrestleMania 41 adalah hari pertama WWE World Heavyweight Championship, Gunther melawan Jey Uso. Untuk hari kedua, WWE Women's World Championship, Io Sky melawan Bianca Belair melawan Rhea Ripley. Gila sih, dua-duanya udah langsung hype dari awal banget. WrestleMania akan mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Netflix. Menurut kalian, apakah pertandingan tersebut cocok jadi pertandingan pembuka di WrestleMania? Komen di bawah. Carmelo Hayes memenangkan Andre the Giant Memorial Battle Royale. Carmelo Hayes, mantan juara NXT, sukses jadi pemenang Andre the Giant Memorial Battle Royale 2025 di SmackDown hari ini. Dia berhasil jadi yang terakhir di ring setelah ngelempar Andrade keluar dari ring. Yang ikutan Battle Royale ini juga seru banget loh. Ada Rey Fenix yang baru debut, American Made, Carlito, Shinsuke Nakamura, Pretty Deadly, New Catch, Republic, Karrion Kross, Los Garza, 8 Town Down Under, Santos Escobar, Ludwig Kaiser, Dragon Lee, dan masih banyak lagi. Carlito jadi orang pertama yang dieliminasi dan Carmelo Hayes jadi orang yang berhasil bertahan untuk menang. Melo pun ngerayain bareng The Miz di pinggir ring sambil angkat trofi Andre the Giant. Menurut kalian, apakah Carmelo Hayes itu pantas menjadi pemenang Battle Royale Andre the Giant? Komen di bawah. Randy Orton akan tantang siapapun di WrestleMania. Randy Orton muncul di SmackDown hari ini dan langsung umumin sendiri kalau dia bakal ada di WrestleMania 41 malam kedua. Randy Orton ngajak siapa aja yang berani buat ngelawan dia di panggung termegah WWE. Tinggal datang aja ke tengah ring di Allegiant Stadium. Padahal awalnya Orton dijadwalkan buat lawan Kevin Owens dalam WrestleMania ke-20 sepanjang karirnya. Tapi sayangnya, KO baru aja ngumumin kalau dia harus jalani operasi leher dan gak diizinin dokter buat bertanding akhir pekan ini. Sedih sih, tapi semoga KO cepet pulih ya. Nah, sekarang jadinya Orton ngeluarin open challenge buat malam kedua WrestleMania 41. Dan ini langsung bikin suasana jadi tegang dan penasaran banget. Karena siapapun bisa muncul buat ngejawab tantangannya. Salah satu namanya lagi panas banget dibahas, Rusev. Rumornya dia baru aja resign sama WWE dan udah kelihatan di Las Vegas minggu ini bareng istrinya, Lana. Tapi dia bukan satu-satunya kandidat loh.
Nama lain yang sempat dijagoin banyak orang termasuk dari situs-situs taruhan adalah Nick Aldis, GM SmackDown sendiri. Banyak yang mikir dia bakal turun gunung dan masuk ring. Menurut kalian, siapa nih yang cocok terima Open Challenge Randy Orton di WrestleMania? Komen di bawah. Komentar CM Punk tentang WWE dukung Donald Trump. Ngomongin soal WrestleMania, CM Punk juga lagi rame dibahas nih gara-gara wawancaranya di The Masked Man Show. Di situ dia bahas soal topik yang lumayan panas tentang politik di dunia gulat. Kata CM Punk, aku rasa WWE nggak pengen kita terang-terangan ngomongin soal politik. Tapi ya, aku juga ngerasa emang kayaknya ada aturan berbeda buat tiap orang. Aku nggak ngobrol politik sama Triple H, Paul Heyman, Roxanne Perez. Kita ngomongin wrestling terus. Tapi orang juga udah bisa nebak lah arah politikku kemana. Terus dia lanjut, aku nggak pernah ngerti kenapa orang bisa ngefans buta sama presiden. Kayak ya udah kerja aja yang benar. Tapi belakangan ini banyak orang yang milih pemimpin yang malah nyusahin mereka sendiri. Cuma karena pengen balas dendam ke orang yang mereka nggak suka. Dan pas Elon Musk mulai aneh-aneh, dan orang masih aja bela, itu udah bikin aku muak. Aku nggak sebodoh itu dan aku tahu siapa kamu sebenarnya. Punk juga sempat ngerespon orang-orang yang nyebut WWE sebagai perusahaan pendukung Donald Trump dan nyuruh CM Punk berhenti kerja di sana. Punk bilang, ya terus aku harus keluar dari kerjaan cuma karena ada orang di Twitter yang bilang WWE itu pendukung Donald Trump. Gila aja, kamu juga ngomongnya di platformnya Elon Musk, yang mana dia lebih pro-Trump. Diem aja deh, kamu sendiri udah ngapain buat bantu orang lain? Aku sih udah banyak, cuma aku nggak perlu pamer. Duit yang aku hasilin, aku gunain buat bantu orang yang butuh. Aku nggak perlu masukin nama ke GoFundMe cuma buat ngerasa jadi orang baik. Aku bakal tetap jadi diriku sendiri. Kadang aku bisa tenang kayak air, kadang bisa ngegas. Wah, CM Punk emang nggak pernah setengah-setengah kalau ngomong ya. Blak-blakan banget. Menurut kalian, apakah pandangan politik harus dikesampingkan di dunia gulat? Komen di bawah. Pandangan John Cena tentang Vince McMahon. John Cena baru-baru ini buka suara soal hubungannya sama mantan bos WWE, Vince McMahon. Apalagi menjelang pertandingannya lawan Cody Rhodes buat gelar Undisputed WWE Champion di WrestleMania 41. Awal tahun 2024, Vince resmi mundur dari semua jabatannya di WWE dan TKO gara-gara ada tuntutan perdata dari mantan pegawai WWE, Daniel Grant, yang nyangkut soal pelecehan dan perdagangan seks. Banyak superstar kayak Randy Orton sama CM Punk udah ngomong terang-terangan kalau mereka kecewa sama kasus ini. Tapi ternyata masih ada juga beberapa pegulat yang tetap ngasih apresiasi ke Vince dan John Cena masuk ke daftar itu. Dalam wawancaranya sama The New York Times, Cena bilang kalau semua tuduhan itu nggak bakal ngehentikan dia buat tetap sayang sama mantan bosnya itu. Kata Cena, aku nggak peduli siapa yang dengar, aku sayang sama Vince. Aku bukannya mau ngeremehin hal-hal yang perlu diusut atau tuduhan apapun, tapi kalau aku sayang sama seseorang, aku sayang sepenuh hati. Aku tahu pasti bakal banyak yang marah, tapi mereka nggak bisa maksa pandangan mereka ke hubungan yang aku punya sama orang yang aku cintai. Sementara itu, Roman Reigns juga sempat ngomongin soal kasus Vince ini pas WrestleMania Week. Di wawancaranya sama Vanity Fair, dia bilang kalau tuduhan itu jadi noda buat WWE dan waktu pertama kali dengar, dia merasa malu banget. Menurut kalian, apakah kalian itu masih suka sama Vince McMahon juga? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love.